Pada video sebelumnya, kita telah membahas masa praaksara di Indonesia. Sekarang, kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ketiga Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Van Leer. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kesatria dan prajurit. Teori Waisya oleh Krom menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Sedangkan menurut Van Faber, penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India seperti pelayar dan nelayan yang disebut juga dengan teori Sudra. Ada juga teori arus balik, yang menyatakan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Dari teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dengan mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi belajar langsung ke India dan Cina, kemudian kembali sebagai penyebar agama. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura, yang berdiri pada abad keempat Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada peninggalan yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman, yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti Yupa, yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Yupa tersebut merupakan tugu batu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Pallava memunculkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau Yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat raja terakhirnya, Maharaja Dharmasetia, mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Buddha di Sumatera muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang pengelana dari Cina yang bernama Itsing. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab Negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu.
Sejarah kerajaan di Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera, lalu meluas hingga ke Semenanjung Malaya dan Jawa Barat. Pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asing berupa catatan perjalanan Itsing dan beberapa prasasti, serta sumber dalam negeri berupa prasasti, antara lain Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Sidayarta, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Karangbrahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Dari sumber-sumber sejarah tersebut, diketahui bahwa raja pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Daputahyang. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Melayu. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke Semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin melemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-14 akibat serangan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya Jaya Singawarman yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara berupa 7 buah prasasti. Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Munjul. Sumber sejarah lain yaitu catatan sejarah penjelajah Cina bernama Fahian yang menyebutkan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Ada pula catatan dari kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tang. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu-India pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa raja besar yang memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarman mengenai penggalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Tarumanegara menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan dengan penemuan prasasti Kebon Kopi. Pada prasasti tersebut memuat 2 kaki gajah air wata. Namun berdasarkan berita Fahian, menyebutkan bahwa ada pula sedikit masyarakat yang beragama Buddha dan animisme. Pada tahun 670, pada akhir nafas kerajaan Tarumanegara, Tarusbawa yang menggantikan Raja Linggawarman membagi 2 kerajaan menjadi kerajaan Sunda yang dipegang oleh Tarusbawa dan kerajaan Galuh yang dipegang oleh Wretikandayun. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Pajajaran yang awalnya bertempat di Galuh, Jawa Barat. Berdasarkan penemuan prasasti Sang Hyang Tapak, diperkirakan bahwa pusat kerajaan dipindahkan dari Galuh ke Pakuan Pajajaran di Jawa Barat bagian tengah dengan raja yang berkuasa yaitu Sri Jayabupati. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Linggabuana, kerajaan Pajajaran sempat terlibat dalam Perang Bubat
dengan kerajaan Majapahit yang saat itu diperintah oleh Hayam Wuruk. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini tercantum dalam Serat Pararaton serta Kidung Sunda. Kerajaan ini mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Ratu Jayadewata, atau lebih dikenal dalam literatur Sunda sebagai Prabu Siliwangi. Di Bogor, dibangun pura untuk menghormatinya, bernama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Pada masa pemerintahan Ratu Jayadewata, mulai ada penduduk Pajajaran yang menganut agama Islam. Pada pemerintahan selanjutnya, kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan kerajaan Islam Banten. Sebagian orang yang selamat dari serangan itu menyingkir ke pedalaman dan membentuk komunitas yang mengisolasi diri mereka dari luar. Sebagian peneliti berpendapat bahwa komunitas inilah yang sekarang bernama suku Baduy. Kisah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak terhenti sampai di sini. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia masih terus berlanjut dengan diwarnai berbagai konflik dan perebutan kekuasaan. Kisah kerajaan Hindu-Buddha dan para penguasanya akan berlanjut pada cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Anita di video kali ini. Di video kali ini, Bu Anita akan membahas materi mengenai kerajaan Islam. Ini adalah materi lanjutan dari kerajaan Hindu-Buddha. Nah anak-anak, sebelum kita mulai membahas kerajaan Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Berkembangnya agama Islam di Indonesia, salah satunya terjadi karena ramainya lalu lintas perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat, India, Arab, dan Persia berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Bahkan di antaranya ada yang menetap tinggal di Indonesia. Jejak-jejak penyebaran Islam salah satunya ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pernah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dapat dilihat dari bukti-bukti peninggalan sejarah. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya masjid, batu nisan yang bertuliskan kaligrafi, istana atau keraton, karya sastra berupa suluk dan hikayat. Nah, sekarang langsung saja yuk kita bahas beberapa contoh kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai termasuk kerajaan Islam tertua. Didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh sekaligus menjadi raja pertama. Kerajaan ini terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh serangan Portugis. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada pemerintahan raja-raja berikut. Yang pertama terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh berhasil menguasai Selat Malaka. Lalu berikutnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Az-Zahir.
Sultan Muhammad Az-Zahir memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang yang digunakan dalam perdagangan di kerajaan tersebut. Lalu ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada saat pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Contoh beberapa peninggalan sejarah dari kerajaan tersebut adalah koin emas, makam para raja Samudra Pasai, dan lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya merupakan hadiah persahabatan dari Kaisar Tiongkok kepada Raja Samudra Pasai. Tahukah kamu, Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan para pedagang dari berbagai negara. Misalnya Gujarat, Persia, dan Arab. Salah satu hasil alam yang menjadi andalan kerajaan ini adalah lada. Karena lada banyak diminati oleh bangsa Eropa. Yuk, sekarang kita membahas Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Raja atau sultan yang berpengaruh di Kerajaan Demak antara lain Pati Unus. Pati Unus memimpin perlawanan terhadap Portugis di Selat Malaka. Lalu ada Sultan Trenggana yang membawa masa kejayaan atau keemasan bagi Kerajaan Demak. Sultan Trenggana berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Lalu Kerajaan Demak juga didukung oleh para Wali Songo yang membuat Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dalam waktu singkat. Kerajaan Demak juga disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Peninggalan Kerajaan Demak antara lain berupa Masjid Agung Demak. Di Masjid Agung Demak terdapat Saka Guru dan Pintu Beledek. Saka Guru adalah 4 tiang pokok yang berfungsi sebagai penyangga bangunan masjid. Saka Guru dibuat oleh Wali Songo yaitu Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga ketika mendirikan masjid tersebut. Pintu beledek yang ada pada Masjid Agung dibuat oleh Ki Agung Selo. Tahukah kamu, Pati Unus mendapatkan gelar sebagai Pangeran Sabranglor atau dapat diartikan sebagai pangeran yang gugur di seberang utara karena mempunyai keberanian untuk melawan Portugis demi merebut Malaka. Walaupun pada akhirnya Pati Unus gugur di medan perang. Tahukah kamu, Sunda Kelapa yang direbut dari Portugis dan kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta merupakan asal-usul nama Jakarta loh. Sekarang kita membahas mengenai Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam atau yang biasa dikenal dengan Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah yang sekaligus menjadi raja pertama atau sultan pertama dari kerajaan tersebut. Raja atau sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ada Sultan Ali Mughayat Shah sebagai pendiri kerajaan atau sultan pertama di Kerajaan Aceh. Lalu ada Sultan Iskandar Muda yang membawa Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan atau masa keemasan. Pada pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh semakin luas. Beberapa contoh peninggalan sejarah dari Kerajaan Aceh antara lain Masjid Raya Baitur Rahman yang berdiri kokoh sampai sekarang. Ada juga contoh peninggalan sejarah berupa Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk memenuhi permintaan sang permaisuri. Dan di bagian lain taman ini terdapat makam-makam keluarga Kerajaan Sultan Aceh. Tahukah kamu,
Sultan Iskandar Muda diangkat menjadi raja pada usia yang masih sangat muda, yaitu pada usia 14 tahun. Tahukah kamu, Masjid Raya Baitur Rahman yang saat ini berdiri di Aceh sudah berusia 408 tahun loh. Sekarang kita membahas kerajaan dari Pulau Sulawesi yang bernama Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan Islam yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda dan kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa yaitu Dayeng Manraba yang setelah masuk Islam merubah nama menjadi Sultan Alauddin. Raja atau sultan yang pernah memerintah di kerajaan Goa Talo beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ada Sultan Alauddin sebagai raja atau sultan pertama, dan ada Sultan Hasanuddin yang membawa kerajaan Goa Talo mencapai masa kejayaan atau masa keemasan. Di bawah pemerintahannya, Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara. Peninggalan sejarah dari kerajaan ini antara lain Benteng Fort Rotterdam dan Masjid Katangkah. Tahukah kamu, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Di video sebelumnya, kita pernah membahas mengenai Kerajaan Mataram kuno. Dan sekarang kita membahas mengenai Kerajaan Mataram Islam. Kedua kerajaan ini berbeda ya anak-anak. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan ini adalah Sutawijaya atau dikenal juga dengan nama Panembahan Senopati. Raja atau sultan yang pernah memerintah di kerajaan Mataram Islam, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ada Sutawijaya atau juga dikenal sebagai Panembahan Senopati sebagai raja pertama dari kerajaan Mataram Islam. Lalu ada Sultan Agung yang membawa kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaan atau masa keemasan. Pada masa pemerintahannya, bidang perdagangan dan budaya mengalami kemajuan pesat dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa. Peninggalan sejarah dari kerajaan ini antara lain Masjid Kota Gede yang masih berdiri kokoh sampai sekarang, makam raja-raja Mataram Islam, kalender Jawa, dan kitab sastra gending karya dari Sultan Agung. Kalender Jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan Kesultanan Mataram. Kalender ini mempersatukan penanggalan Islam atau Hijriyah dengan kalender Saka atau kalender Hindu. Tahukah kamu? Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Sultan Agung dikenal sangat gigih melawan pemerintahan Belanda. Nah, anak-anak, itu tadi hanya beberapa contoh kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Sebenarnya ada banyak kerajaan Islam yang pernah berdiri di negara Indonesia. Oh iya anak-anak, tahukah kalian beberapa kerajaan atau kesultanan Islam masih ada yang eksis di negara Indonesia loh. Beberapa contoh diantaranya adalah sebagai berikut. Ada Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Sebenarnya pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kesultanan Kutai sudah menyatu dengan negara Indonesia. Lalu, pada tahun 2001, pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara
di bawah persetujuan Presiden Indonesia saat itu, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, kembali menghidupkan Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kerajaan Kutai. Sultan Kutai saat ini adalah Sultan Haji Muhammad Arifin. Lalu, contoh kesultanan yang masih eksis sampai sekarang adalah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Sekarang Kesultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh Hamengkubuwono X. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sampai sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.